Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas belajar saya sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka dengan mata kuliah Pancasila, dan nomor identitas saya sebagai mahasiswa di sana adalah 0566266317. Di video kali ini saya akan men-spill sedikit tentang sejarah Pancasila di Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumandangkan atau mempidatukan atau mengumumkan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi sebelum itu, Pancasila telah dirumuskan oleh beberapa tokoh, diantaranya yaitu Muhammad Amin, Supomo, dan Insinyur Soekarno, dan disahkan pada tanggal 1 Juni 1945. Maka dari itu, setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan pada video kali ini kemungkinan saya cuman men-spill sedikit, tapi akan fokus pada relevansi nilai pengamalan nilai-nilai Pancasila di kehidupan dan bernegara di Indonesia saat ini. Pada saat ini Indonesia terkesan kacau, terutama dalam penegakan keadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Ada istilah no viral no justice. Kalau menurut analisa atau analisis saya, kenapa no viral no justice itu ada di masyarakat, terutama pada masyarakat rakyat jelata, karena kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, terutama pada sila kedua dan kelima. Misalkan contoh, saat seorang rakyat jelata melapor ke institusi penegak hukum, maka akan mendapatkan slow respon. Untung kalau masih direspon, tetapi kebanyakan tidak digubris oleh aparat penegak hukum. Contohnya relevansinya pada saya sendiri. Saya ini adalah pasien yang mengalami terduga malpraktek oleh sebuah institusi rumah sakit di daerah saya, dan saya telah melapor ke institusi penegak hukum dari yang terendah sampai yang tertinggi, tapi tidak mendapat gubris atau tidak mendapatkan respon yang lebih baik, bahkan terkesan ditertawakan. Hal tersebut kalau saya kaitkan dengan konteks pengamalan Pancasila di Indonesia, karena kurangnya integritas para oknum-oknum penegak hukum di suatu institusi di negara ini atau negara Konoha ini, terutama pada sila pertama, kedua, dan ketiga. Kenapa bisa begitu? Karena pada sila pertama, kalau orang yang memiliki ketuhanan yang Maha Esa, maka otomatis orang tersebut tidak akan melakukan hal-hal negatif, artinya amanah. Dan menyangkut sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Otomatis kalau orang yang memiliki ketuhanan yang kuat atau ketakwaan, keimanan yang kuat pada Tuhannya, pasti akan melakukan hal-hal yang baik, pasti adil, dan tidak mungkin tidak beradab. Dan kalau boleh saya ngomentari sedikit pada sila kedua, seandainya pada saat perumusan tersebut pada tahun 1945 itu kata beradab diganti dengan kata berakhlak, kemungkinan akan lebih baik. Sebab kenapa? Karena menurut saya, kalau orang beradab itu belum tentu berakhlak, tapi kalau orang berakhlak itu pasti beradab. Mungkin akan lebih baik menurut saya untuk para oknum-oknum pejabat di negara Indonesia atau Konoha ini. Dan kaitannya dengan sila kelima, yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya sekarang di Indonesia terkesan banyak ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat jelata. Apabila rakyat jelata melapor, itu seperti saya sebutkan tadi, sering tidak mendapatkan keadilan, bahkan malah menjadi tersangka. Yang saya alami juga seperti itu. Saya mencoba melapor sesuai fakta data yang ada, malah tidak direspon, malah terkesan ditertawakan. Mencoba melapor tapi tidak ditanggapi. Bagaimana itu? Jadi apa yang ada di masyarakat, no viral no justice, itu benar. Antara ekspektasi dan realita itu berbeda. Kenyataan terkadang lebih kejam daripada angan-angan. Maka dari itu, seandainya semua aparat petinggi pejabat
yang ada di Indonesia ini mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut, kemungkinan Indonesia ini akan menjadi lebih baik. Jadi untuk para generasi muda penerus bangsa Indonesia ini harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila sedari dini sampai pensiun atau sampai tua, kalau perlu sampai ke liang lahat, karena itu juga kaitannya erat dengan keagamaan, kereligiusan di warga negara Indonesia ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas, mohon diralat atau diperbaiki. Terima kasih untuk dosen pembimbing, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.